Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan sosial. Adapun anggota kelompok 7 yang terdiri dari Indah Wijayanti, Nurul Syahrani Rashid, Elvida Siti Safrina, saya sendiri Putri Maharani, dan Raida Tunisa. Adapun submateri yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini yakni pendahuluan, pembahasan isu yang sedang berkembang terkait perubahan sosial, solusi kelompok, penutup, dan daftar pustaka. Untuk submateri pertama yakni pendahuluan. Next. Perlu kita ketahui bahwa apa itu perubahan sosial. Di sini ada definisi perubahan sosial terkait pendapat para ahli. Pertama, Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cita-cita hidup yang disebabkan oleh faktor perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Kedua, Selo Somarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Definisi perubahan sosial secara umum. Dari beberapa pendapat ahli ilmu sosial yang dikutip, dapat disinkronkan pendapat mereka tentang perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non-materi. Untuk submateri kedua yakni pembahasan, di mana teori-teori perubahan sosial. Teori pertama adalah evolusi, memandang masyarakat bergerak dari titik awal yang sama ke titik akhir yang sama atau sempurna. Kedua, teori siklus, menganggap bahwa peradaban berkembang di dalam masyarakat melalui proses kelahiran, keremajaan, kedewasaan, kemunduran, dan kematian atau kepunahan. Kemudian akan kembali pada proses awal kelahiran berikutnya, dan seterusnya. Teori ketiga, fungsionalis, melihat setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Di samping itu, setiap perubahan yang dipandang bermanfaat oleh masyarakat akan diterima, dan sebaliknya apabila dianggap tidak berguna akan ditolak masyarakat. Teori terakhir yakni konflik, melihat bahwa konflik yang terjadi antar kelompok dan antar kelas sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok kelas sosial baru, kelompok antar kelompok, dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Untuk pembahasan bentuk-bentuk perubahan sosial, saya serahkan kepada teman saya. Persilahkan. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, rentan-rentan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat berikut. Antara lain, pertama, harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Dua, adanya seseorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Tiga, pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan. Empat, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Lima, harus ada momentum, yaitu saat di mana segala keadaan dan faktor sudah dapat dan baik untuk memulai suatu gerakan. Kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian, misalnya, tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya. Karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan, sedangkan perubahan besar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa misalnya telah melahirkan berbagai perubahan yang besar. Next.
Baik, selanjutnya ketiga, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalamnya. Di dalam masyarakat, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki atau berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Next. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Secara umum, faktor penyebab dari perubahan sosial dibedakan atas dua golongan besar, yaitu perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Secara jelas akan saya paparkan di bawah ini. Yang pertama, bagian A, perubahan yang berasal dari masyarakat, yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk dan penemuan-penemuan baru. Bagian B, perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Kedua, peperangan. Ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Selanjutnya, materi akan dibacakan kepada teman saya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor pendorong jalannya proses perubahan. Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang mendorongnya, hingga menyebabkan timbulnya perubahan. Faktor pendorong tersebut menurut Sujono Sukanto meliputi kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka pada lapisan masyarakat, adanya penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, dan adanya orientasi ke masa depan. Yang kedua adalah faktor penghambat terjadinya proses perubahan. Di dalam proses perubahan tidak selalu hanya ada faktor pendorong saja, tetapi ada juga faktor-faktor yang menghalangi terjadinya proses perubahan tersebut. Faktor penghalang tersebut antara lain adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalitis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan, dan nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Selanjutnya yaitu terkait proses perubahan sosial. Dalam sosiologi, perubahan sosial merupakan konsep yang sangat penting, mengingat sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sementara masyarakat ini selalu berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, di dalam sosiologi, kita mengenal sebuah pemikiran tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Adapun proses perubahan sosial ini dapat terjadi melalui yang pertama difusi. Difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, dan lain sebagainya dari individu ke individu lain maupun dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua ada akulturasi, yang dimana akulturasi ini dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga sedemikian rupa unsur-unsur tersebut lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam masyarakat itu sendiri, tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan yang aslinya. Kemudian yang ketiga ada asimilasi, yang merupakan proses yang timbul jika ada kelompok yang berbeda kebudayaan saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Dan yang terakhir ada akomodasi, yang dimana akomodasi ini merupakan suatu keadaan yang menunjuk didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antar perorangan ataupun kelompok
orang sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk materi selanjutnya terkait isu yang sedang berkembang terkait perubahan sosial, saya serahkan kepada teman saya. Baik, salah satu isu yang sedang berkembang terkait perubahan sosial yaitu perubahan sosial di era pandemi COVID-19. Jadi, kehadiran pandemi COVID-19 pada saat ini telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Akibatnya, ketidakpastian masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tata aturan yang baru tersebut, kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul, dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Next. Jadi terkait salah satu solusi kelompok yang kami dapat berikan terhadap masalah perubahan sosial di era pandemi ini, yaitu menurut kami solusi yang kami dapat sarankan untuk isu permasalahan ini hanya dengan cara kita bersikap adaptif terhadap perubahan gaya hidup, interaksi, teknologi, budaya, dan norma masyarakat. Cara adaptif tersebut dapat dilakukan dengan berdamai dengan COVID-19 ini, yang berarti hidup berdampingan dengan kebiasaan baru, serta patuh pada protokol kesehatan. Hidup berdampingan tetapi tidak bersentuhan, bersahabatan dengan keadaan, tidak memaksa untuk melanggar protokol kesehatan. Implementasikan batas-batas kewajaran dalam berinteraksi tatap muka dengan menggunakan masker dan jaga jarak fisik atau tidak berkerumun serta tidak berjabat tangan. Ditambah dengan pembiasaan cuci tangan dengan sabun dan penyanitasi tangan. Next. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu perubahan sosial merupakan gejala pergeseran atau pergantian yang bersifat normal dan universal. Artinya perubahan itu penting dan pasti terjadi pada masyarakat. Apapun dan dimanapun sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kemudian material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi ataupun penerimaan baru dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar masyarakat. Seperti halnya kejadian yang lain, apabila terdapat ada sebab yang melatar belakangi terjadinya suatu kejadian, pasti terdapat akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Begitu pula dengan perubahan sosial, di samping ada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, juga terdapat akibat atau dampak dari perubahan sosial itu sendiri, baik dampak yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai perubahan sosial. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.